Mau cantik jadi aneh gegara gagal botok. 4 bulan tak bisa tertawa. Suntik botok gagal ini membuat Velin tak bisa tertawa selama 4 bulan lamanya. Bahkan kini wanita tersebut juga belum bisa tertawa dengan normal seperti biasanya. Curhat wanita yang alami kegagalan saat suntik botox itu dibagikan di akun TikToknya. Dalam curhatannya, Evelyn mengaku bahwa suntik tersebut atas rekomendasi dari temannya. Awalnya Evelyn mencoba botox hanya pada garis senyum, dan hasilnya dianggap biasa karena hanya sedikit perbedaan dengan garis senyum sebelumnya. Puas dengan hasil treatment botox pada garis senyum, Evelyn kemudian memutuskan untuk melakukan botox pada seluruh wajahnya. Guys, kita sekarang akan podcast, tapi podcastnya via Zoom ya. Kita ada bintang tamu, yaitu C. Evelyn Aprilisa, betul ya? Oke, C. Evelyn Aprilisa. Dan dia ini kemarin sempat viral di TikTok, terus kemudian masuk media-media sosial dan media yang lain itu bahwa dia ini habis tindakan botox dan mengalami kekakuan di wajahnya. Nah, kita coba akan berkenalan dengan Celisa, ya, kita akan berkenalan, terus kemudian kita akan tanya dari seginya dia itu apa yang dirasakan, terus nanti kita akan melakukan suatu kesimpulan di sana, guys, ya. Oke, yuk kita kenalan dengan Celisa. Selamat pagi, Celisa. Pagi, Dokter Oka. Sudah jelas, ini suaranya udah aman ya, suara kita ya? Sudah. Oke. Ya. Celisa, salam kenal. Celisa sudah. Ya, salam kenal, Dok. Ya, kita kenal lewat Zoom ini di sini. Iya. Nah, Celisa sekarang ini kalau boleh tahu tinggal di mana? Ada di mana? Saya tinggalnya di Solo. Oh, Celisa ini posisi di Solo. Ya, orang Solo. Oh, gitu. Ya. Terus kemudian kemarin di Solo ini ada ngerjain apa? Kalau boleh tahu, sehari-harinya kerjain apa, Celisa? Kalau saya sehari-hari ini kan saya ada toko baju, jadi saya ngerjain toko baju. Ya, juga sama sering itu buat video-video konten kayak gitu. Oh, bikin video juga. Itu tentang jualan bajunya. Baju juga sama ini tentang makanan-makanan gitu. Biasa pada ngundang makanan-makanan juga lihatnya kan. Kalau makanan itu juga jualan makanan atau gimana, Celisa? Saya sedianya itu maksudnya review-review di restoran gitu. Oh, review di restoran. Kayak gitu. Iya. Ya, tempat-tempat lah, lebih ke tempat-tempat lah ya. Iya, oke. Asik juga. Channelnya apa namanya, Celisa? Biasanya saya kan sukanya yang model yang ini loh, jadul-jadul gitu loh, yang estetik gitu ya. Oh. Gitu. Jadi yang kadang malah yang alam-alam gitu, yang cari-cari yang agak blusuk-blusuk gitu pokoknya. Oh, tapi yang enak-enak, blusuk-blusuk dan enak-enak biasanya. Ya, sing pokoknya terus terutama pemandangannya tuh sing tak cari. Kalau di kota kadang nggak dapat, carinya agak blusuk-blusuk sih, cari sawah pokoknya. Oh, kalau yang blusuk-blusuk yang paling enak yang di mana, Celisa? Nah, itu lihat di Instagram aja ya, banyak ini. Apa Instagramnya? Terus ya. Instagramnya apa? Instagramnya Evelyn Aprilisa. Evelyn Aprilisa. Di situ baju-baju juga ada, terus kemudian kalau di Instagram saya itu lebih ke yang ini kan, yang saya restoran. Tapi kalau yang di baju itu beda lagi, di Avalon Clothing kalau itu. Saya uploadnya di sana. Oh, jadi saya bedain nanti orang bingung ya toh. Iya, betul. Iya. Terus kalau misalnya udah punya putra putri, Celisa? Sudah ada satu. Oh, cowok apa cewek? Cewek. Oh. Ya. Iya. Nah, kemarin kan saya dengar nih dari saya baca artikel gitu di media sosial. Itu Celisa habis melakukan perawatan gitu ya. Nah, sebenarnya Celisa itu suka perawatan atau gimana? Sebenarnya tuh enggak sih ya, tapi kan katanya kan kalau udah ini umurnya perawatan harus gitu kan. Nah, kita kan juga ikut teman-teman gitulah ya, perawatan ini perawatan itu. Nah, tapi jarang banget sih, memang jarang sih. Saya cuma pakai skincare gitu, nggak pakai aneh-aneh gitulah intinya lah ya. Terus paling maskeran kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak yang sebangsa facial aja loh, saya nggak pernah malahan ya. Oh, facial aja nggak pernah? Jadi benar-benar jarang. Kayak facial nggak pernah. Malah nggak pernah.
paling dulu pernah zaman dulu, tapi mungkin udah lama banget, puluhan tahun mungkin nggak pernah juga, nggak pernah sama sekali. Oke, berarti untuk perawatan bulanan lah, untuk biasanya kan cewek-cewek kan datang ke klinik ataupun ke salon, itu berarti jarang gitu ya, Cili saya? Jarang. Nah, dianggap tuh jarang banget ya kalau dibilang kayak perawatan yang ke klinik-klinik gitu tuh jarang banget sih. Nah, terakhir ya ini ya, karena kalau misalnya dulu-dulunya jarang banget. Memang males kadang tuh, kayak kan buang waktu ya. Nah itu loh. Padahal kan cewek nih ya. Biasanya kan terus tapi iya, tapi enggak yang seneng gitu. Nah makanya tapi karena ya tetap dari omongan teman gitu, terus lihat kayak di artikel harus merawat, pakai perawatan begini ya, mau coba-coba atau akhirnya kan. Oke. Akhirnya pertama kali masuk klinik kecantikan itu kapan kalau kita tahu, Cilisa? Masih ingat nggak? Oh, kalau ya pernah, tapi kan enggak yang maksudnya kayak ada kan yang rutin kayak setiap bulan gitu, kalau saya enggak sih gitu. Pernah, kalau bulannya kapan lah lupa, cuman pernah, tapi apa namanya enggak rutin gitu, enggak ada khusus kayak harinya kapan gitu Kak. Enggak ada ya. Oke. Terus kemudian kemarin itu sebenarnya ceritanya seperti apa kemarin pada saat tindakan botox itu gimana ceritanya? Ya, waktu itu tuh sebenarnya tuh ini sih apa namanya, kan awalnya sudah nyobain sekali ya di tempat itu. Sudah pernah botox? Sudah, yang nyoba itu di Smileline dong. Oh, di Smileline. Jadi datang itu kan gimana Bu? Cilisa waktu datang ngomong ke dokternya gimana? Ya apa kan gini. Nih ke sana tuh pokoknya ini apa ya, perlu misalnya mau dipoto tuh apanya ya gitu kan. Nah terus di Smileline aja gitu. Oh sempat pernah dengar kalau nggak bisa ya, kayak tahu pernah apa bisa tuh masih saya tuh bertanya bisa tuh, oh bisa gitu, oh ya wes gitulah ya, percaya ya intinya ya. Udah terus di Smileline dan akhirnya nggak ada efek dok, kalau saya lihat tuh biasa aja, jadi nggak ada jadi berubah apa gitu sama baik, terus juga nggak ada yang notice gitu loh, selama misalnya ada teman lihat tuh kayak ya nggak ada yang berubah gitu loh, kayak nggak ada perubahan, jadi ya akhirnya ya saya ya udahlah, nggak ada perubahan tuh ya udahlah gitulah. Terus abis itu kan mau ada acara gitu, udah botok lagi siapa tahu bagus gitu loh, yang kemarin kan nggak masalah gitu kan dok. Terus aku agak lupa selangnya tuh kayaknya ya sekitar 4 bulanan lah ya. Nah itu terus tanya, oh nggak apa-apa memang udah habis lah intinya sudah habis. Terus di ini aja full face aja kan mau acara biar seger gitu kan, biar lebih fresh. Oh ya udah gitu ya, manut gitu loh. Terus udah ya disuntik aja gitu dah. Habis itu yang disuntik tuh di bagian sini. Ya. Kayaknya sini, kalau saya yang di dahi agak lupa yang rasa. Terus bawah mata. Terus di Smileline tuh sama yang di sini. Yang di sini ya? Ini. Nah, terus yang di sini apa ya? Masseter bukan ya? Bukan di rahang sini loh. Ya, masseter. Di rahang. Berarti ini di apa ya? Masseter bukan ya? Ya, masseter biar tirus kan maksudnya sini kan. Padahal saya tuh udah tirus, aslinya tuh tirus, sudah bentuknya tuh memang bener tirus. Iya. Terus gitu, enggak yang model capi-capi bem gitu. Nah, terus dibentuk tuh kan. Pertamanya juga saya masih nanya loh, kok ini biar apa ya maksudnya gitu, biar tirus nanti bagus pipinya naik intinya gitu kan. Oh ya udahlah ya gitu, pengennya kan pipinya tembem gitu, malah pengennya tembem sebenarnya. Terus habis itu ya udah hari pertama kan pasti selalu nggak kelihatan ya dok kalau misalnya habis gitu ya, nggak ada perubahan. Nah besoknya itu biasanya foto gitu kan, pergi foto terus biasa aja saya merasa kalau ketawa gitu loh, saya merasa ketawa, tapi lihat hasilnya foto loh kok aneh toh gitu, kayak kok kayak bibirnya kok kayak lurus nggak jelas gitu loh pokoknya. Kayak nggak bisa ketawa, udah mulai berarti kan. Nah terus mulai dari itu besoknya gampang itu nggak bisa ketawa, nggak bisa ini benar-benar nggak bisa naik gitu, cuma dikit gitu, cuma giginya aja kelihatan dua tok gitu, dikit banget gitu. Terus besoknya tambah parah lagi kayak lama-lama tuh jadi kok terbalik gitu dok. Langsung gitu, jadi dalam 1 minggu, enggak ada 1 minggu mungkin ya, itu udah langsung turun gitu, terus jadi kayak gini terus. Jadi kalau senyum pun itu
kayak dipaksain nggak bisa, kayak langsung kayak ada tekuan di sini gitu. Padahal saya tuh ngerasanya tuh senyum gitu, tapi orang ngeliat tuh belum senyum gitu terus. Itu Dok ceritanya. Oh gitu, oke. Nah, sebenarnya pada saat yang pertama itu kan di Smiland, yang Celisa tadi bilang nggak ada hasilnya, gitu ya? Ya, nah itu disuntik, dikasih tahu nggak berapa unit pada saat itu, yang pertama kali? Saya agak lupa tuh, kalau itu lupa saya, nggak ingat. Oke. Terus kemudian dari selisih injeksi botox yang pertama dan kedua ini itu berapa lama selisihnya, selisih harinya? Sekitar 4 bulan kayaknya. Oh, 4 bulan ya, berarti sudah hampir habis nih efek botox. Sekitar 4 bulan. Ya, karena bilangnya kan sudah habis gitu kan. Oke. Dulu tuh cuman yang pertama cuma bener-bener di Thailand aja. Oh, oke. Kemudian datang lagi nih, Celisa sebenarnya ada referensi untuk melakukan treatment tertentu atau memang udah botox aja pasti atau gitu? Ya anggapannya cuman coba lagi, kemarin nggak kelihatan dan nggak intinya nggak gagal kan, nggak gagal gitu, ya udahlah nggak apa-apa, paling nanti jelek-jeleknya nggak kelihatan kan, masih mikirnya tuh kayak apa kayak gitu loh. Terus kan nggak ngerti itu anggapannya, paling jelek-jeleknya nggak kelihatan, itu pikirannya cuma itu. Berarti intinya memang sudah dalam perjalanan yang kedua ke klinik ini pinginnya memang botox gitu ya memang ya? Tapi sebelumnya Celisa udah tahu belum botox itu fungsinya apa atau buat apa, itu udah tahu belum sebelumnya? Udah baca-baca belum sebelumnya atau gimana? Ya biar nggak ada kerutan gitu kan, cuma sebenarnya dibilang kerutan tuh aku juga bingung gitu sebenarnya, karena ini diginiin aja, difoto aja ya kan gitu kan, ya manut ya tuh ya gitu loh, maksudnya nggak ngerti kan gitu loh. Berarti pinginnya memang pada saat itu sebelum dibotok memang kerutannya apa ada kelihatan atau gimana Celisa pada saat ini? Sebenarnya kalau dibilang, karena kan saya kan cenderung ke kurus ya Dok ya, paling ada kayak bukan dalam ya, tapi karena kurus aja ya kalau aku lihat ya gitu ya. Cenderung karena memang bawaannya kan kurus. Ya, jadi pingin diisi gitu ya, pingin kayak biar kenceng gitu kan, anggapannya kan, terus juga kan orang-orang juga kalau botok nggak apa-apa kayak gitu loh ya. Iya, paham. Nah, sih nggak apa-apa, itu aman, nah kayak gitu terus kan, kita jadi ya udah gitu, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kemudian yang masalah itu ini virusnya itu Dok, virusnya itu loh. Iya. Jadi apa namanya, kan jadi cekungnya tuh aneh gitu loh. Jadi soalnya memang awalnya kan virus tuh. Iya betul. Nah, berarti pada saat injeksi yang kedua itu mulai kelihatan berapa hari setelahnya, Celisa? Sekitar 1 sampai 2 hari. 1 hari belum, hari kedua besoknya ya. Hari kedua terus mulai pas dalam beberapa hari itu udah langsung, ini kenapa gitu loh, kok aneh. Dan terus tak tanya kayak gitu kan, saya tanya kan bilang nggak apa-apa, itu belum jadi gitu ya. Masih ya, belum jadi. Terus lah kok tambah lama, kok tambah harinya, masa belum jadi ini kok masa jadi kayak gini, ini udah salah. Terus ya untuk menghilangkan efek botox kan katanya suruh dipanas-panasin itu loh Dok, panas-panasin, terus udah aku pakai pemanas elektrik gitu loh, malah yang bertangan itu. Beli kayak gitu karena kan males kan kompresi terus, itu malah jadi beruntusan, habis itu malah tambah. Udah dan bisa ketawa terus tambah beruntusan gitu, tambah. Oke. Nah, jadi berarti di hari pertama, hari kedua kan sudah mulai kelihatan. Anehnya tadi. Anehnya, tapi belum sadar. Masih belum sadar. Karena otaknya tuh kayak nyuruh senyum sebenarnya, nyuruh ketawa, dan saya merasanya tuh dalam diri tuh udah ketawa, tapi gitu ngacah loh, kok bentuknya kayak gini ya, kok aneh. Ini bentuknya gitu loh. Jadi pinginnya memang senyum, tapi kok nggak di dalam pikiran, ya aku senyum ini, tapi tapi kok ngacah, kok jadinya kayak gini gitu tuh. Tuh gitu rasanya, udah ketawa, kok bentuknya kok cuman kayak nyengir gitu malah. Gitu ya. Oke. Nah, itu sudah hari keberapa konsultasikan ke dokternya kembali, kalau boleh tahu? Kayaknya berapa ya? Itu hari keempat itu, dalam 1 minggu udah mulai tanya lagi, ini kenapa ya? Terus
hari-hari awal itu oh enggak apa-apa belum jadi. Nah, Oke. gitu juga. Terus hari Belum jadi. ketujuh? Oh ya udah anggapannya oh ya mungkin belum jadi ya karena wong dari waktu setelah botok pun sorenya tuh ya udah ada apa-apa kok gitu loh kayak biasa aja nggak ada perubahan masih mikirnya kan. Terus kemudian disuruh apa setelah hari ketujuh itu? Disuruh Ya itu dikompres kayak gitu, dikompres terus ya itu kalau lama ya terusan terus saya ya akhirnya ke klinik lain. Saya ke klinik lain kan, ke klinik lain. Untuk saya kan maksudnya tanya ke dokter lain kan akhirnya kan juga saya terus saya pertamanya saya tanya tuh ini apa ada kayak menghilangkan kan kayak filler kan ada ya dok ya kalau filler untuk kayak untuk menghilangkan lemah ini kan ada nah terus saya tanya tentangnya dok apa ada terus katanya saya udah tanya beberapa tuh nggak ada gitu terus itu nggak semua ya akhirnya saya pertama cuma by WA by telepon gitu nggak ada gitu udah habis itu saya udahlah coba ke klinik lain gitu saya tanya ke sana memang sudah ada kalau mau coba di RF ya, tapi dia nggak bilang nggak menjanjikan apa-apa ya gitu. Karena memang ini kalau botok tuh memang harus tunggu waktu yang paling betul cuma itu tuh dia udah bilang kayak gitu ya saya ya udahlah coba aja siapa tahu bisa dan maksudnya saya kan ya udah berusaha gitu loh daripada kok kayaknya diem aja gitu ya coba lah siapa tahu bisa gitu nah ternyata ya udah 4 kali ya nggak bisa tetap sama sekali nggak bisa gitu. Udah 4 kali melakukan RF tetap aja tidak ada perubahan sama sekali. Tetap sama, tetap ya mungkin ya kalau dibilang ada efeknya enggak, saya enggak gitu ngerasa masih ada kaku kalau pagi hari itu benar-benar kayak nggak bisa ketawa kok kayak sedikit banget kecil banget gitu. Bangun tidur tuh wah kaku banget. Bangun tidur tuh paling kaku ya dibandingkan paling kaku. Ya soalnya kan udah gerak kan. Kalau udah agak itu enggak apa-apa. Nah, kalau pada saat makan gimana yang dirasakan Celisa? Kalau sebenarnya kalau makan mau ngomong gitu tuh nggak kelihatan. Normal ya kelihatannya. Kayak gini biasa, tapi cuma mungkin dari sana sedikit sama itu kayak kelihatan kan kalau kemarin ini kan udah 5 bulan jadi sudah lumayan lah. Cuman ini kayak diem gitu loh, ininya tuh diem. Jadi kayak orang judes banget tuh loh kayak ini kayak butiri gitu pokoknya judes banget lah. Ya, serem banget pokoknya. Nah terus apa namanya? Kalau ngomong nggak kelihatan banget, cuman memang kalau yang udah kenal itu mesti bahasa aneh, kok mukanya kok sadis banget gitu tuh ya paling sadis banget, cuman nggak berani bilang ya dok nanti takut saya marah atau apa gitu, terus takut tersinggung nanti lah, jadinya kelihatan sadis gitu, tapi kalau ngomong biasa, ngomong mau teriak-teriak pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi begitu ngangkat ya bagian atas ini bener-bener nggak bisa, kayak mandek gitu, diem tok. Oke. Berarti pada saat ngomong itu biasa, cuman pada saat buka terlalu tinggi, senyum itu berarti ada perubahan ya? Ya, pokoknya selama menggunakan yang ngotot di sini, nah itu baru nggak bisa. Kalau yang bawah kan nggak masalah. Jadi apa nggak tahu. Orang keluarga saya aja nggak ada yang tahu sebelum saya upload kemarin. Oh gitu? Nggak ada yang tahu sama sekali. Ya, nggak ada yang saya ceritain. Saya ya itu karena kan down toh, kalau gitu kan maksudnya kan saya nggak pede ya. Jadi bener-bener kan ya. Wong ada kayak misalnya kerjaan yang harus menampilkan muka gitu sampai saya tuh banyak yang nolak gitu loh saya nggak pede lagi down banget kan ya karena ya gimana ya orang lihat pertama kali kan ya muka ya. Betul. Terus bener-bener dari saya ketawa dan tipe saya tuh kan yang bisa senangnya gojekan gitu namanya bercanda nggak bisa ngomong kayak diem aja jadi mau bercanda apa gitu cuma nggak matanya diem aja bibirnya diem aja kaku banget loh tanpa ekspresi gitu ya tanpa ekspresi bener kalau itu. Iya. Nah Celisa itu berarti kan sudah rasanya nggak enak ya kan, tapi kalau dari suami sendiri ada komen nggak dari suami? Kan sehari-hari kan suami kan pasti ngeliat, ada merasakan perubahan nggak? Nggak ada yang tahu. Suami juga nggak tahu. Sama sekali nggak ada yang nggak tahu antara kalau yang nggak tahu mungkin kalau cowok itu memang nggak notice ya, nggak gatean ya. Iya gatean. Nggak peka gitu ya. Iya. Kurang peka dia. Kurang peka. Nah itu nggak ada yang tahu jadi Mas Surhat jadinya. Nah itu nggak tahu juga. Jadi waktu yang buat video itu dia kan juga nggak tahu. Terus tiba-tiba viral yang nonton banyak banget tuh. Nah saya baru cerita
Terus aku kok nggak tahu ya, dari dulu kok nggak tahu, Oh nggak gitu. kerasa, nggak. Oke. Jadi nggak ngerti. Terus banyak yang nggak tahu kayak ya keluarga dari adik gitu, Hmm. nggak tahu nih kalau kemarin memang Kalau aneh gitu. oh, Karena ya saya berusaha nutupi kan dok pastinya. Jadi kalau maksudnya berekspresi ya dia oh, gitu. iya. Berarti Nggak apa namanya, senyum aja kan ya nggak bisa. Jadi otomatis kalau misalnya foto cuma gini, betulnya gini apa ditutupin kayak gitu. Soalnya kalau yang paling kelihatan tuh kalau diajak foto. Nah, itu oh, paling judis banget itu kalau gitu. kalau foto paling kelihatan. Pada bingungnya tuh kan sadis banget kan mukanya, masa foto kok diem tok gitu muka. Ya. Oke, habis gitu kan itu berarti itu selama 4 bulan Cici itu kayak gitu terus berarti mukanya ya? Ya, Oh, itu berarti ya, perasaan memang yang sadis terus paling gitu ini, mukanya. ya, apa mental yang paling ini ya? Paling Ya diserang. bener, itu jadi bener-bener nggak pede sih, jadi lebih ke nggak pede banget. Oke. Karena ya malu, jadi kayak kan sebenarnya sering kayak ikut kayak acara-acara yang bareng-bareng gitu kan, itu sampai nolak terus akhirnya nggak mau ya karena berharapnya ini piye gitu, nanti kalau pasti ditanya lah kalau foto, terutama kalau yang acara yang ya intinya kayak ketemu orang dan nanti foto, itu pasti ketahuan pasti. Kalau nggak foto kayak cuma ketemu orang meeting gitu nggak gitu kelihatan aja gitu. Tapi itu kelihatan. Ketemu apalagi kan kalau temen pasti foto ya dok ya. Iya betul. Mesti kelihatan langsung. Oh, nah kenapa waktu itu kok Cilisa akhirnya memutuskan mau sharing di TikTok, padahal kan teman-temannya atau suaminya mungkin bahkan ada yang nggak ngerti, itu gimana? Nggak tahu. Ya. Ya sempat kemarin banyak yang tanya gitu, kok pada nggak tahu nggak, kamu gimana aja kan ya nggak ada yang tahu. Yang komen. Nah tapi kalau saya kemarin itu nggak ada kayak gini. Waktu awal-awal itu saya tuh kan down banget kan dok pasti, dan kalau down dan diem aja dan nyimpen dalam hati aja kan nggak bisa. Jadi saya cari-cari referensi kayak video TikTok, kayak video YouTube, semuanya tak liatin semua lah. Terus nggak ada yang kayak orang Indonesia yang kayak share yang kayak gini nih secara jelas. Kalau ada pun dia masih nggak separah saya gitu loh, paling cuman sedikit nggak bisa naik gitu, tapi masih bisa senyum, masih bentuknya terus kalau yang banyak itu kan bule, itu yang matanya merem sebelah itu loh dok ya. Misalnya saya tuh merem ya, terus sama alisnya nggak sama, terus kalau mata tuh katanya malah disuruh ditanam benang, tarik gitulah. Kok saya nanti nek pakai ditanam benang malah dirakaruan gitu lah, wes nggak usah hal gitu. Terus habis itu itu terus saya akhirnya udahlah tak buat video aja gitu loh. Harapannya ya cuman paling yang lihat berapa orang yang kemarin yang buat video TikTok aja yang tentang gagal botok yang biasa tuh yang nonton ya dikit, paling aku ya gitu aja. Terus kan biar temenku ya tahu mau nanti kalau aku dulu pernah kayak gini, jadi aku juga mau bilangin sama yang lain nih loh, foto itu tuh nggak selalu berhasil loh, ada yang gagal. Dan ini aku contoh gagalnya, aku tuh cuma mau nunjukin gitu aja sebenarnya dong. Contoh gagalnya kayak gini loh, jadi carilah yang terpercaya, yang kamu benar-benar serap. Tapi ya kadang ya sudah milih-milih, itu adalah ya apes ya namanya ya, ini betul, ya. Betul, jadi. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada nggak perasaan pingin lagi melakukan tindakan botok atau sudah kapok rasanya? Kalau dalam waktu dekat masih belum berani ya, karena mengingat kemarin kayak gitu. Kalau nggak tahu nanti ya masih belum bisa ngomong juga nanti suatu hari gimana. Tapi pokoknya kalau dalam waktu dekat ya masih trauma ya pastinya. Kemarin sampai kayak gitu loh, sampai nggak berani keluar juga. Jadi berarti intinya kalau misalnya perawatan yang lain gimana? Jadi masih mau nggak selain botox, misalnya skin booster? Kalau ya karena dari dasarnya kemarin jarang perawatan ya, jadi ya masih nggak tahu ya. Ya mungkin kalau misalnya yang sebangsa kan banyak yang rekomennya, udah HIFU apa gitu, saya lupa. Gitu. Itu diapain? Aku kan masih tanya tadi sebangsa kayak dipanasin gitu. Ya mungkin masih nggak apa-apa ya kan, karena nggak langsung disuntikkan ke dalam kulit kan, gitu mungkin masih nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau yang pakai disuntik atau apa kok kayak masih ada takutnya ya. Takutnya ya. Iya. Tapi kan nggak. Ya masih gitu. Cuman kan mungkin pas apesnya juga kalau ini. Mungkin pas apesnya kemarin. Gimana? Kemarin pas pada saat apesnya gitu. Iya,
apesnya itu ya. Kalau saya mikir tuh ini apesnya, soalnya yang lain nggak apa-apa itu, saya tok lah gitu. Berarti kan apes kan. Jadi ya mungkin ya itu tadi yang lainnya nggak masalah, kok cuma saya gitu. Makanya itu. Betul. Ya. Tapi kalau dari suami gimana? Ada ini nggak? Ada nggak usah gitu-gitu lagi. Biasanya kan kalau suami kan gitu, udah nggak usah terima kamu apa adanya. Iya bilang nggak usah aneh-aneh, buang uang. Gitu. Lebih ke uangnya sih dok. Lebih itu ya, logis ya deh. Jadi suruh nggak usah aja gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya permasalahannya Celisa kemarin itu sebenarnya mau naik sedikit, kenapa pilihannya bukan di benang kalau boleh tahu? Di benang atau di karena apa ya? Ya kayak serem ditarik-tarik. Iya tuh, jojo ditarik-tarik gitu, serem banget. Oh, berarti memang sudah dikasih pilihan tanam benang tapi Celisa nggak mau gitu atau bagaimana? Ya enggak, lihat dari di mana-mana kan lihat gitu kayaknya kok serem banget kayak ditarik-tarik gitu. Oh gitu, padahal nggak sesakit kayak itu. Lihat di video-video gitu kan serem banget kok ditarik-tarik gitu. Apa ya? Oh ya, tidak sakit ya? Iya nggak sakit, memang kayaknya nakutin video tapi pada saat ini nggak terlalu kok, nggak sakit kan di anestesi. Ya cuman kayak liatnya tuh horor gitu loh dok. Kalau disuntik kan ya biasa kayak disuntik obat kayak gitu kan. Jadi ya kapan lebih nggak apa-apa gitu loh. Lebih menyeramkan kalau itu secara virus. Oke. Nah berikutnya mungkin pada saat datang ke klinik lagi, ya sebenarnya Celisa ini aja bilang aja untuk keluhannya sebenarnya apa, pinginnya apa, keluhan dan keinginan aja disampaikan gitu. Nah ini mungkin buat teman-teman yang lain yang nonton juga, itu pada saat Anda datang ke klinik kecantikan, itu sebenarnya Anda bilang aja pinginnya gimana, sama mungkin ada keluhan apa. Nah kalau misalnya pinginnya seperti apa, itu biasanya nanti dokter akan tahu, akan memberikan solusi. Oh karena nggak semua kerutan itu bagusnya di botox. Jadi kalau misalnya kerutannya itu bisa ada kerutan pada saat kita berekspresi itu baru bisa dibotox. Nah tapi kalau kerutannya sudah ada nih, misalnya Celisa sekarang cekung, itu kan intinya mungkin ada kerutan tapi cekungnya atau kerutannya itu sudah ada tanpa berekspresi. Nah itu bukan dibotox baiknya, itu lebih baik di filler. Nah, jadi berbeda. Gitu ya, jadi intinya itu kalau kerutan yang terjadi akibat kita ada gerakan atau ada ekspresi, itu baru bisa dibotox. Nah, tapi kalau kerutan yang dia ini sudah ada tanpa kita berekspresi, nah itu bisa dilakukan filler atau bisa ditanam benang juga bisa. Tapi tanam benang itu juga ada jenisnya. Ada yang tanam benang yang ditarik, ada juga benang yang kolagen atau buat mengisi cekungan-cekungan itu juga bisa. Begitu. Jadi nggak semua tindakan misalnya aku di botox, memang botox bagus untuk kerutan yang berekspresi dan juga ada efek kinclongnya biasanya karena kan ketarik, jadi kan efeknya lebih bener kan? Rasa nggak ada lebih kinclong nggak habis di botox Celisa kemarin? Kalau kemarin nggak gitu ngerasain ya dok, karena lebih fokus di senyum. Jadi kan udah nggak tahu ini kok jelek banget kah gitu aja mikirnya sampean. Iya. Jadi harusnya kinclong gitu ya? Ya ada efek kinclongnya biasanya. Nah tapi kalau misalnya tanpa botox pun itu kita pengen kinclong juga bisa ada tindakan-tindakan treatment yang lain Celisa. Nah kalau datang ke klinik bisa dilakukan DNA salmon atau skin booster. Ini juga bisa bikin muka kita fresh, bikin muka kita lebih lebih glowing lah sebelum misalnya, tapi dikasih waktu antara paling nggak minimal seminggu karena pasti ada bekas-bekas suntikan juga. Nah pada saat acara supaya Celisa tampilnya lebih maksimal gitu baiknya. Jadi saran saya mungkin kalau misalnya berikutnya datang lagi ke klinik ya disampaikan aja keinginan sama keluhannya. Nah tapi kalau misalnya masih mau cari second opinion boleh. Jadi kan nggak harus datang ke satu klinik langsung perawatan juga enggak, ya kan? Nggak, kalau misalnya nggak boleh juga. Nah jadi Celisa bisa melakukan second opinion atau dilihat referensi apakah tindakan yang disarankan oleh dokter tersebut itu sesuai dengan keluhan atau tujuannya dari Kak Lisa tadi gitu. Oh ya. Nah, tapi saya selalu kalau itu dok mau tanya dok, kalau botok ya, kalau botok itu sebenarnya tuh
bagus nggak? Soalnya kan sempet ada dengar kalau misalnya malah bagus itu jadinya nanti bisa kayak lama kalau rutin dilakukan nanti lama-lama kayak ototnya tuh nggak cepet berkerut gitu kan. Jadi malah dari sekarang intinya gitu, jangan nunggu kalau udah ada kerutan, karena nanti kalau udah ada kerutan tuh malah jadi kayak ya itu aslimu gitu, nanti dipoto nanti lama-lama ya balik ke sana lagi. Nah itu terus nanti kalau misalnya udah 5 tahun rutin akhirnya jadi mengerutnya tuh lebih lama, jadi agingnya tuh nggak secepat kalau normal gitu, apa bener kan kalau gitu? Ya, itu memang ada teori seperti itu, dan juga kalau dilihat dari praktek sehari-hari memang apa namanya berkurang, ibaratnya dosis botok ya, misalnya di tahun pertama nih, anggap aja di tahun pertama ini umur 25 dia dibotox gitu ya. Kemudian di saat umur 30 itu dosisnya jauh berkurang. Yang mungkin pertamanya 10, kemudian di umur 30 atau 5 tahun kemudian itu jadi 5 unit. Itu memang seperti itu di praktek sehari-harinya, Celisa. Tapi kalau untuk maksudnya setelah itu nanti jadi lebih memang memelan agingnya, Iya, jadi untuk kerutannya iya betul lebih sekali, memelan, memang lebih. jadi memelan ya? Ya, jadi slow gitu dia, lebih Lebih pelan slow gitu. ya, gitu. Jadi bukan malah, kan ada juga yang teori yang bilang kalau nanti kok dibotok terus nanti ototnya jadi habis itu benar-benar nggak malah jadi kendur gitu loh. Nah itu berarti malah betul yang teori yang pertama ya, Ya, jadi betul, malah kayak ya. ototnya lebih jadi nggak cepet ini ya aging. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau yang kedua itu enggak sama sekali. Itu biasanya juga ada, apakah habis dibotok atau habis dibenang itu setelah ditarik terus kemudian apakah nanti lebih kendor lagi? Enggak. Nah, yang benar itu enggak ya. Enggak, itu salah itu. Yang benar itu karena orang itu sudah kebiasaan selama 4 bulan 5 bulan itu mukanya kenceng terus. Nah, pada saat kembali lagi efeknya habis, itu kan ada kendornya. Orang lupa dengan kendornya yang dulu. Oh, iya. Orang lupa dengan kendornya dulu, terus kemudian akhirnya dia mengira itu dia lebih kendor mukanya dibandingkan sebelumnya. Gitu. Nah, makanya udah baiknya pada saat kita ke klinik atau sebelum berangkat ke klinik, misalnya kita punya dokumen pribadi, kita foto sendiri. Biar kita tahu muka kita bagaimana, di video kita muka kayak gimana, jadi supaya kita tahu ada dokumentasinya. Gitu, Celisa. Oh gitu ya. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan oleh Celisa? Kalau yang tentang itu ya itu yang saya masih bingung ya tadi botok, tapi udah terjawab sih. Soalnya kan ya itu antara dua teori itu sebenarnya yang benar yang mana? Betul. Yang satu ngomong gini, yang satu udah betul yang pertama. Oh ya udah, cuman saya ya kalau saat sekarang ya masih mikir tuh. Masih mikir karena ya habis terjadi, terjadi dan masih belum selesai sebenarnya kan kalau ini masalah. Sebenarnya di RF itu banyak berkurang. RF-nya itu kemarin berapa kali kemarin? 4 kali ya tadi saya bilang. Apanya? Di RF? Iya. Kalau di RF tuh 4 kali tapi nggak berkurang tuh sama aja kok. Sama aja tetap lagi kaku. Nggak ada sama sekali berkurang ya? Yang kalau misalnya berkurang pun mungkin berapa persen? 0, berapa ya mungkin ya kan nggak kerasa ya, karena kan waktu ketawa itu tetap nggak bisa. Tetap sebenarnya kalau dibilang nggak bisa ketawa tuh bukan ya, bisa ketawa tapi aneh gitu loh. Kaku banget gitu loh, jadi aneh banget. Nggak normal gitu pokoknya. Oke. Iya deh kalau gitu Celisa. Saya salut sama Celisa sudah berani speak up, sudah berani ngomong ya kan, meskipun itu kan pengalaman pribadi yang kurang mengenakan gitu ya. Tapi Celisa sudah mau speak up ke TikTok kemarin, kemudian sampai jadi viral gitu. Wah, itu ya. Tanpa juga menyinggung orang. Malah iya loh. Padahal nggak nyangka loh, malah kok jelek kok malah viral lah tuh. Memang nggak nyangka. Pas jelek. Iya lah, pas jelek malah kelihatan semua orang. Tapi ada leganya loh Dok kalau saya cerita nih. Saya tuh setelah cerita tuh lega banget loh malahan. Karena ya ini kemarin kan pasti ya banyak yang ngomongin saya atau kenapa kok mukaku aneh gitu loh, maksudnya waktu ketemu tuh tapi kayak dia berani ngomong kan pasti ya. Terus kayak yang sama karyawan gitu kan juga pasti mereka bertanya-tanya ini kenapa gitu, kok aneh. Nah terus setelah saya ngomong terus semua tahu, udah saya nggak perlu ngomong lagi, udah klarifikasi ini loh, ini bermasalahnya gara-gara ini gitu loh. Bukan gara-gara saya ini enak hati sama dia gitu ya, sama orang tersebut. Bukan, soalnya ternyata setelah saya reveal ini, itu ada yang ngomong, loh kemarin
aku ketemu Lisa terus tak senyumi dia nggak senyum gitu, padahal aku udah merasa, loh kemana aku udah senyum loh gitu loh. Jadi ternyata banyak sih beberapa tuh ngomong gitu, walah ya memang tidak, saya udah di otak tuh sudah bilang ayo senyum, ternyata nggak jadi senyumnya gitu, nggak ada. Memang udah rasa senyum gitu ya, memang ya, memang gitu yang Udah, saya merasanya udah, aku senyum udah merasanya udah ketawa, udah senyum gitu tuh. Kalau ketawa pasti aneh ya, jadi saya tahu, jadi pasti cuma senyum. Ternyata tuh cuma kayak mencep gitu. Jadi nggak tahu, orang dipikir kok sombong ataupun judes ataupun orang kok kayak gini lagi ada masalah atau gimana. Nah, dipikir marah gimana. Betul. Ya. Saya malah gitu. Ya memang kalau sebenarnya sih itu terjadi, Celisa, itu gara-gara dua, kalau menurut teorinya adalah dua, yaitu mungkin ada salah titik, kemungkinan yang pertama tadi salah titik, yang kemungkinan kedua adalah dosisnya kebanyakan untuk botoxnya, tapi sebenarnya bisa hilang. Oh gitu ya. Iya, itu penyebabnya dua itu. Bisa hilang ya catatan. Bisa hilang, pasti bisa. Nah kalau misalnya memang benar teorinya pakai air hangat juga bisa cepat hilang. Gitu. Ya. Mungkin kena hangat itu dari RF, dari laser, kemudian dari mandi juga bisa, atau dari steamer itu juga bisa, gitu. Sama kalau itu Dok, kalau misalnya sebenarnya ada nggak sih kalau untuk kalau misalnya sudah terlanjur ya, ada nggak atau suntikannya sebenarnya untuk kayak menghilangkan gitu loh? Okay. Karena kemarin tuh ada yang kan, setelah saya reveal itu banyak yang komen gitu, dan ternyata tuh yang gagal botok tuh banyak loh Dok. Oh ya? Saya pikir cuma sedikit. Banyak yang komen saya dan sampai DM juga. Itu ini bilang kok ini aku juga ini baru ngalami ini sekarang. Kirim fotonya gitu kayak gini nih loh gitu. Terus sampai dia tuh bingung ternyata ada video saya, dan itu maksudnya juga dia bilang membantu, jadinya ada lebih ada ayem lah ya. Jadi lebih ada temennya, harus diapain tahu gitu. Ini harus apa, harus nunggu kayak gitu. Nah, tapi ada yang bilang juga itu ada suntikannya sebenarnya gitu. Cuman waktu mengalami kemarin tuh bilangnya nggak ada semua. Nah sebenarnya ada nggak sih Dok? Ya memang seperti filler. Kalau filler kan ada antinya, namanya hyaluronidase. Jadi kalau misalnya terjadi efek-efek yang kurang baik, itu dikasih anti filler aja, fillernya bisa hilang pakai hyaluronidase. Nah tapi kalau di botox itu tidak ada antinya. Oh, gitu. Memang lebih baik kalau botox itu adalah nggak terlalu banyak dosisnya, mending di bawah dosis. Nanti kalau misalnya kurang itu di retouch lagi. Itu kalau pendapat dari saya. Jadi mending di aja dosisnya. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Daripada nanti kelebihan dosisnya itu malah susah. Nah sebenarnya untuk kelebihan dosis itu sekali lagi biasanya kalau terjadi ada pasien seperti itu saya lakukan RF aja biasanya 2 kali sudah kelihatan kok kalau yang saya alami sendiri. Ada datang pasien, dia datang dengan over botox gitu, injeksinya terlalu banyak dosisnya, itu di filler, di RF aja itu bisa banyak berkurang sebenarnya. Kemarin Celisa 4 kali itu seperti apa RF saya juga kurang paham. Tapi kalau mungkin nanti ada teman-teman yang tanya ke Celisa yang menanyakan hal tersebut kembali, saya sarankan tetap RF adalah yang tetap RF ya. Ya ininya, yang bisa gitu ya, cuma sama menunggu aja ya berarti ya. Betul, menunggu sama RF gitu. Ya. Terus Celisa, saya foto-foto. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, bisa nanti kalau Celisa mau menanyakan dengan saya juga bisa untuk bantu jawab-jawaban teman-teman yang tersebut juga nggak apa-apa, saya bantu juga jawaban. Oh gitu, ya baik Dok. Ya, mungkin semoga dari konten ini kita bisa bisa memberi inspirasi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Celisa, supaya nanti itu nggak latah juga treatmentnya. Saya harus bilang juga bahwa jangan datang ke klinik atau ke dokter tuh bilang saya mau botox, saya mau filler, itu rasanya kurang pas. Tapi bilang aja inginnya kayak gimana, nanti dokter akan bisa merangkaikan treatment yang cocok buat kita gitu. Dan juga kalau misalnya belum yakin, bisa aja nanti dari second opinion atau nanti bisa lihat referensi untuk memastikan treatment tersebut sudah cocok atau belum dengan pasien atau Celisa lagi. Jadi semangat Celisa, jangan trauma.
Gimana? Facial dulu aja. Ya, facial dulu makasih aja. dok. Facial dulu aja nanti, facial dulu lagi. Gitu ya, Iya. ya, harusnya ya, cuman males gitu loh. Gak biasa lah, terus udah jarang perawatan, perawatan malah jadinya kayak Malah kayak gini ya. gini ya, terus tambah takut jadinya. Cuman perawatannya emang ekstrim. Iya, biasanya tidak pernah ya gitu. Oke deh Celisa, saya terima kasih banyak Ya. atas waktunya dan sharing-sharingnya. Semoga nanti kita bisa ketemu. Waktu saya ke Solo, saya main ke sana nanti. Ya, tak tunggu dok. Siap, siap. Langsung. Terima Ya, kasih siap, Celisa. Ya, Selamat makasih. siang. Ya, makasih siang.